Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Di materi minggu lalu kita sudah pelajari yang namanya website dan konsep dasar web. Oke, Bapak harap kalian semuanya mengerti dan memahami apa itu konsep dasar web dan apa itu website itu sendiri untuk kita dapat melanjutkan materi kita selanjutnya. Nah, kita mulai materi kita selanjutnya, yaitu di poin kedua, ada 4 unsur penting dalam proses kerja web, yaitu pertama ada user atau pengguna, yaitu orang yang melakukan permintaan alamat sebuah situs web. Oke, orang ini adalah kita, yaitu sebagai pengguna yang melakukan permintaan atau requestan alamat untuk sebuah website yang ingin kita tuju. Oke, kemudian yang kedua, client server, yaitu sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai mesin pencari atau browser. Aplikasi-aplikasi mesin pencari yang sering kita gunakan salah satunya ada Google, Chrome, dan juga Mozilla Firefox. Banyak aplikasi lainnya yang sering kita gunakan, tetapi yang paling sering kita gunakan adalah Google, Chrome, dan Mozilla Firefox. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu protokol yang mengatur hubungan antar sistem komputer dengan sistem jaringan komputer. Nah, TCP atau IP inilah yang mengatur hubungan antara web browser dengan web server kita. Kemudian, TCP atau IP tersebut berupa yang namanya HTTP. Nah, HTTP tersebut sudah kita pelajari di materi minggu lalu, kan? Baik, kemudian yang keempat, server yaitu program komputer yang mengatur akses ke pusat informasi. Nah, kita masuk ke poin ketiga, ilustrasi sebuah gambar yang sudah saya sediakan. Mari kita perhatikan baik-baik tata cara berkomunikasi atau tata cara ketika kita ingin melakukan pencarian di menggunakan internet dari website kita. Oke. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengetikkan URL yang ingin kita buka di client server atau di web browser kita yang telah disediakan oleh web browser kita. Contoh kita ingin membuka yang namanya www.googleclassroom.com. Oke, kita ketikkan URL tersebut. Oke, Google Classroom. Nah, itu yang namanya URL-nya. Nah, berarti kita ingin berarti kita ingin membuka yang namanya Google Classroom, betul? Di web browser yang kita buka. Kita ingin membuka Google Classroom di web browser yang kita punya. Contoh kita pakai Google Chrome. Oke, kita ingin buka Google Classroom di Google Chrome kita. Nah, ketika kita ingin membuka Google Classroom di web browser kita, nah, web browser kita permintaan mengirimkan permintaan ke web server untuk membuka URL yang kita tuju. Oke, sampai sini paham ya? Ketika web browser kita ingin membuka URL yang ingin kita tuju, web browser kita mengirimkan permintaan ke web server untuk membuka URL yang kita tuju. Oke, sampai sini paham ya? Nah, permintaan tersebutlah disebut yang namanya TCP atau IP. Permintaan yang dikirimkan web browser kita ke web server untuk membuka URL yang ingin kita tuju, itulah yang disebut namanya TCP IP. Makanya di sini terjadilah hubungan antara web browser kita dengan web server. Nah, permintaan yang dikirimkan dari web browser kita ke web server yaitu berupa HTTP. Oke, materi minggu lalu sudah kita jelaskan yang namanya HTTP, yaitu tata cara komunikasi untuk mentransfer web dari server ke komputer lain ataupun sebaliknya dari komputer lain ke server. Makanya terjadilah hubungan antara web browser kita dengan web server. Oke, saya ulangi lagi ya. Ketika web browser kita mengirimkan permintaan ke web server untuk membuka URL yang ingin kita tuju, web browser kita mengirimkan yang namanya TCP atau IP. Nah, TCP atau IP tersebut berupa HTTP. Nah, HTTP yang dikirimkan web browser kita ke web server dinamakan HTTP request.
Oke, sampai sini paham ya? HTTP yang dikirimkan oleh web browser kita ke web server kita dinamakan HTTP request. Nah, di sini ada yang namanya body, ada yang namanya header. Oke, contoh kita ini namakan yang namanya URL tadi. Contoh kita buka http://www.googleclassroom.com. Oke, yang disebut body ini adalah http://. Nah, itu yang disebut dengan body. Nah, itulah HTTP yang kita kirimkan ke web server. Ada kan HTTP-nya di depan? Nah, yang disebut dengan header adalah www.googleclassroom.com. Itulah kepalanya atau itulah yang ingin kita tuju, yang dikirimkan ke web server. Nah, HTTP request yang kita kirim ke web server, kemudian web server mencari files yang sesuai dengan requestan yang dikirimkan oleh browser kita. Kemudian setelah web browser kita mendapatkan web server kita mendapatkan files yang ingin kita buka, web server mengirimkan kembali TCP atau IP ke web browser kita berupa HTTP. Oke, web server mengirimkan kembali TCP atau IP ke web browser kita, yaitu berupa HTTP lagi. Nah, HTTP yang dikirimkan oleh web server ke web browser disebut atau dinamakan HTTP response. Sampai sini paham ya? HTTP yang dikirimkan oleh web server ke web browser kita dinamakan HTTP response. Kemudian terbukalah link atau URL yang ingin kita tuju di web browser yang kita gunakan. Oke, sampai sini paham cara kerja melakukan pencarian di mesin Google atau di mesin browser atau mesin client server? Atau saya ulangi kembali biar kalian benar-benar paham. Gambar ini yang sudah saya buat menggambarkan ketika kita ingin melakukan pencarian di mesin Google atau mesin pencarian client server kita. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita menuliskan atau mengetikkan URL yang ingin kita tuju di web browser kita yang disediakan oleh web browser. Oke. Nah, contoh kita ingin buka yang namanya http://www.googleclassroom.com. Nah, ketika kita ingin membuka URL ini di web browser kita, web browser mengirimkan yang namanya permintaan atau request ke web server. Ketika kita ingin membuka URL yang ingin kita tuju, web browser kita mengirimkan permintaan atau request ke web server. Nah, permintaan inilah yang dinamakan TCP atau IP. Permintaan yang dikirimkan oleh web browser kita ke web server dinamakan TCP atau IP. Nah, TCP atau IP yang dikirimkan web server dapat berupa HTTP. Permintaan yang dikirimkan web browser kita ke web server berupa HTTP. Nah, HTTP yang dikirimkan web browser ke web server dinamakan HTTP request. Makanya kenapa di sini ada yang namanya body dan ada yang namanya header. Nah, kita contohkan tadi URL yang ingin kita buka adalah http://www.googleclassroom.com. Di kalimat pertamanya ada di situ HTTP. Oke? Di situ ada yang namanya HTTP. Nah, HTTP itulah yang dikirimkan oleh web browser kita ke web server. Dan headernya adalah www.googleclassroom.com. HTTP tadi berupa yang namanya body. Itulah yang dikirimkan ke web server. Nah, ketika web server dapat menerima HTTP request yang kita kirimkan, kemudian web server mencari files yang sesuai dengan requestan HTTP yang kita kirimkan tadi, yang dikirimkan oleh browser kita tadi. Kemudian ketika web server menemukan file yang ingin kita buka, web server mengirimkan kembali kepada web browser kita berupa TCP atau IP. Oke, web browser mengirimkan kembali